Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini kami akan memberikan pembahasan terkait penilaian harian yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi, silakan diperhatikan dengan baik karena nanti kalian akan memberikan soal remedial ya yang mirip dengan apa yang sudah diberikan waktu di penilaian harian. Jadi, soal yang pertama di sini kita punya di antara suhu berikut yang lebih panas dari negatif 24 derajat Celcius adalah, nah berarti kita cari suhu yang tinggi, ya, suhu yang nilainya itu paling besar dari atau lebih besar dari negatif 24 derajat. Coba di sini kita lihat, ada negatif 26 derajat, negatif 25 derajat, negatif 24 derajat, dan negatif 23 derajat. Gitu. Kalau kita lihat di sini, negatif 26, kemudian negatif 25, kemudian negatif 24. Ya, yang negatif 26 dan negatif 25 ini tentunya dia lebih kecil ya. Jadi dia kalau misalnya dimasukkan dalam suhu dia lebih dingin. Gitu. Kemudian negatif 24 derajat berarti dia sama dengan pertanyaannya ya. Berarti satu-satunya jawaban adalah yang negatif 23 derajat, yang itu lebih panas dari negatif 24 derajat. Jadi kalau misalnya kita ambil dalam suatu garis bilangan, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Atau kalau di suhu, dia semakin ke kanan nilainya semakin tinggi. Atau semakin panas suhunya ya. Kalau misalnya semakin ke kiri, dia berarti suhunya semakin dingin. Begitu ya, Solihah ya. Nah, yang selanjutnya, di sini ada pernyataan. Ya. Di antara kalimat berikut yang bernilai benar adalah, ya, sekarang perhatikan, masih bisa menggunakan garis bilangan seperti tadi. Kalau yang nomor 2A ini, ya, pilihan yang A, negatif 14 dengan negatif 13, tentu lebih besar yang negatif 13. Gitu ya, berarti yang A ini salah. Kemudian yang B negatif 11 dengan negatif 10 tentu lebih besar yang negatif 10. Berarti yang B juga salah. Kemudian 0 kurang dari negatif 1. Harusnya 0 lebih besar dari negatif 1. Berarti juga salah. Yang terakhir negatif 1 kurang dari 0. Nah, ini adalah jawaban yang paling benar. Karena betul negatif 1 itu kurang dari 0. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Di sini kita punya negatif 79 ditambah 64. Ya, ada bilangan negatif ditambah bilangan positif. Kita lihat bilangan negatif dan bilangan positif. Di sini ketika dijumlahkan, mana yang bilangannya paling besar? Bilangannya ya, tandanya di sini jangan perhatikan dulu. Kalau yang lebih besar itu adalah bilangan punyanya yang tandanya negatif, berarti nanti hasilnya akan negatif. Tapi kalau sebaliknya, ternyata yang negatif itu bilangannya lebih kecil dari yang positif, pasti nanti hasilnya jadi positif juga. Gitu. Ya, makanya di sini dijelaskan lihat tandanya bilangan terbesarnya. Kalau misalnya kita lihat tandanya di situ, berarti kita ikuti tanda dari bilangan yang paling besar. Ya, gitu. Atau kalian juga bisa berpikir seperti ini. Kita punya hutang 79. Sudah kita bayar 64. Berarti kita masih punya hutang tidak? Tentunya masih ya, karena di sini hutang kita lebih banyak daripada yang kita bayarkan. Maka dapatlah hasilnya adalah negatif 15. Negatif 79-nya kurangin 64, 15. Berarti negatif 15. Gitu. Kemudian yang keempat, hasil dari negatif 34 ditambah 12 dikurangi negatif 27. Perhatikan di sini, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah satu tingkat ya, tidak ada yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi kita kerjakan mulai dari yang operasi di sebelah kiri, yaitu negatif 34 ditambah 12. Negatif 34 ditambah 12, kemudian ada dikurangi negatif 27. Lihat di sini ada min, ya. Itu ada min. Nih ya.
Di sini ada min, di sini ada min. Kalau ada min, ya berarti di sini jadinya plus. Ya, karena di sini sama saja ada min 1 dikalikan dengan negatif 27. Ya. Karena 1 di sini kan nggak perlu ditulis. Jadinya di situ seolah-olah nggak ada satunya gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, itu jadi plus. Gitu, biar kalian nggak bingung. Ya. Nah, selanjutnya, karena itu tadi jadi plus, berarti seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, ditambah 27. Negatif 34 ditambah 12. Punya utang 34 ditambah sudah dibayar 12. Berarti masih utang 22. Jadi negatif 22. Kemudian ditambah dengan 27. Nah, sekarang kita punya hutang 22. Kita bayarnya 27. Berarti masih lebih ya yang kita bayarkan. Berarti lebihnya berapa? Oh, lebihnya 5. Gitu. Jadi kita lihat nih, perhatikan di sini. 34 sama 12, besar yang mana? Besar yang 34. Oh, kalau yang besar yang negatif berarti hasilnya masih negatif. Hasil 22 ini tinggal kita kurangkan saja, 34 dikurangi 12. Gitu. Kemudian sudah yang di baris kedua ini, lihat 22 dengan 27 besar yang mana? Oh, besar yang 27. 27-nya positif. Berarti nanti hasilnya positif juga. 27-nya tinggal dikurangi 22. Berapa? 5. Ya sudah, berarti positif 5. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal kelima. Kita punya 2 ekor ikan hias berada di dalam akuarium. Ikan yang kecil berada 7 cm di bawah permukaan air. Ikan yang besar berada 16 cm di bawah permukaan air. Jika kedua ikan tersebut adalah, jika jarak kedua ikan tersebut adalah di kedalaman 16 cm, ya, maka jarak yang ikan 7 cm sama 16 cm tadi, ya, di bawah permukaan air laut, itu jaraknya ada berapa? Gitu. Ya, berarti tinggal kita kurangkan saja, Solihah. Kalau kalian buat ilustrasi, misalkan ini permukaan air. Ya, kemudian ikan yang pertama itu ada 7 cm di bawah permukaan air. Kemudian ikan yang kedua ada 16 cm di permukaan air. Berarti jarak kedua ikannya itu adalah yang satunya di sini, satunya di sini. Berarti tinggal kurangkan saja. 16 dikurangi 7. Berarti adalah 9 cm. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada angka 3, 9, 7, dan 8. Disusun menjadi 2 bilangan. Perhatikan di sini. Bilangan yang satu disusun dari angka terkecil ke terbesar. Berarti di sini kita punya kalau terkecil ke terbesar ada 3, 7, 8, 9 ya. Bilangan pertama berarti 3, 7, 8, 9. Kemudian ya 3, 7, 8, dan 9. Nih, udah dapat ya. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Bilangan yang kedua disusun dari angka terbesar ke terkecil. Ya, di situ berarti kita punya 9, 8, 7, 3. Berarti ini bilangan keduanya. Gitu. Nah, yang ditanya adalah selisih kedua bilangan tersebut. Berarti kita tinggal mencari selisih dari keduanya, yaitu dengan mengkurangkan bilangan kedua dengan bilangan pertama. Diperoleh hasilnya adalah 6084. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini, pada suatu perlombaan tebak tepat, peserta yang menjawab benar diberi nilai 3, menjawab salah diberi nilai negatif 1, dan tidak menjawab nilainya 0.
Dari 50 pertanyaan Vika, jawab benar 34 pertanyaan dan 9 tidak dijawab. Gitu ya. Dan 39 tidak dijawab. Oh, maafan. Dan 9 pertanyaan tidak dijawab gitu ya. 34-nya benar, 9-nya tidak dijawab. Nah, berarti di sini kalian harus tahu jawaban yang salah itu ada berapa. Karena tadi yang diketahui itu baru yang benar dan tidak dijawab. Sedangkan di sini diketahui ada poin untuk yang benar, kemudian ada yang salah, kemudian ada juga yang tidak menjawab. Berarti kita bisa mencarinya dengan mengurangkan keseluruhan. Ya, keseluruhannya ada 50 pertanyaan, dikurangi jawaban yang benar, kemudian dikurangi juga dengan soal yang tidak dijawab. Berarti 50 kurangi 34, kurangi dengan 9, atau 50 dikurangi 34 tambah 9. Jadi yang dijawab salah adalah 7 soal, gitu ya. Nah, kita sudah tahu nih, yang tidak dijawab berapa, yang dijawab benar berapa, yang dijawab salah berapa. Nah, jadi kita tinggal cari masing-masing poinnya, masing-masing nilainya dari masing-masing jawaban itu tadi, yang benar, yang salah, maupun yang tidak dijawab. Nah, ini yang dijawab benar, karena tadi nilainya poinnya itu 3, berarti 34-nya dikali 3, ya, karena ada 34 pertanyaan yang dijawab benar, berarti 34 kali 3, nilai 102. Kemudian nilai soal yang tidak dijawab, berarti 9 dikali 0, ya, 0 tetap. Terus kemudian nilai soal yang dijawab salah, ya, ini kurang salah. Jadi, karena tadi yang dijawab salah itu ada 7 soalnya, sedangkan ketika kita menjawab salah nilainya dikurangi 1, berarti 7-nya dikali negatif 1. Berarti sama dengan negatif 7. Ya sudah, tinggal jumlahkan saja, 102 ditambah 0 ditambah negatif 7. Berarti sama saja kita punya 102 dikurangi 7, hasilnya adalah 95. Seperti itu, ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya. Hasil dari negatif 2183 dibagi 59. Berarti kalian bagi biasa saja, Solihah. Kalian yang harus ingat adalah bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, jadi kalau dua bilangan ini yang dikali atau dibagi ini beda, ya, satunya negatif, satunya positif, atau satunya positif, satunya negatif, pasti nanti hasilnya adalah negatif. Tapi kalau misalnya dia itu sama-sama negatif atau sama-sama positif, hasilnya bilangan positif. Oke, kita bagi ya. Jadi di situ ada 2189 dibagi dengan 59, gitu ya. Berarti kalau 21 bagi 59 kan nggak bisa nih. Berarti kita ambil 3 angka untuk dibagi dengan 59. 59 kali berapa ya? Coba kita cek. 59 dikali 3. 27, 2, 15. Masih kurang ya. Coba kalau misalnya kita kali dengan 4. Nah, kali. 9 kali 4, 36. 3. 5 kali 4, 20. Oh, kelebihan. Berarti 3 tadi ya. Berarti 3. Seberapa tadi kali 3? 9 kali 3, 27, 2, 15, berarti 177. Berarti ini kita 3 ya. 177. Kita kurangkan. Di sini kita punya 9. 8 kurangi 1. 8 kurangi 1. 8 kurangi 7. 1 ya. Kemudian di sini ada 11 dikurangi 7. Berarti 4. 419. 59 dikali berapa ya hasilnya? 419. 9 kali berapa ya hasilnya? 9. Ya. 7 kali 9 kali 6. 6 kali 9, 54. 6 kali 30, belum. 7. Kalau 7, 8 coba ya. Oh, Umi ada kesalahan di sini 3 harusnya, pantesan kok hasilnya. Nah, ini 3 ya. Nah, 3. Berarti ini 59 dikali
7 kali 9 kan 63 ya. 63. 6. 5 kali 7 35 tambah 6 35 ditambah 6 41 ya 413. Berarti di sini kita punya 7 ya. 7 kali 59 berarti 413 nol ya. Berarti dia hasilnya adalah 37. Tapi karena tadi ini bilangan negatif berarti ya, karena bilangan negatif dibagi bilangan positif berarti hasilnya adalah bilangan negatif juga. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, kita cukupkan dulu ya Solihah ya. Nanti akan kita sambung di video selanjutnya. See you. Ya, yang farmasi siapa?